Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Levi Febrianti, Atikotul Mafruhah, Nova Auliatul Azizah, Ahmad Kamaluddin, dan Yoli Septi Aryadini mempresentasikan mengenai analisis tema dan penokohan dalam novel Saman karya Ayu Utami dan Bumi Cinta karya Habibur Rahman. Pengertian tema, penokohan, dan teknik penokohan. Tema merupakan kaitan hubungan antara makna dengan tujuan, pemaparan prosa rekaan oleh pengarangnya. Seorang pengarang memahami tema cerita yang akan dipaparkan sebelum menciptakan karya sastra, sedangkan pembaca dapat memahami tema apabila pembaca telah selesai memahami unsur-unsur yang menjadi pemapar tema tersebut. Tema terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama yaitu tema tradisional dan non-tradisional. Tema tradisional yaitu tema yang telah lama dipergunakan dan dapat ditemukan dalam berbagai cerita termasuk cerita lama. Sedangkan tema non-tradisional adalah tema yang tidak sesuai dengan harapan pembaca. Yang kedua yaitu tingkatan tema menurut Simple. Tingkatan tema menurut Simple terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama tema fisik. Manusia sebagai molekul atau man as molecule. Yang kedua yaitu tema organik. Manusia sebagai protoplasma atau man as protoplasma. Yang ketiga yaitu tema sosial. Manusia sebagai makhluk sosial atau man as socius. Yang keempat yaitu tema egois, manusia sebagai individu atau man as individualism. Yang kelima yaitu tema divine, manusia sebagai makhluk tingkat tinggi yang belum tentu setiap manusia mengalami atau mencapainya. Kategori yang ketiga yaitu tema utama dan tambahan. Tema utama adalah tema yang sangat berkaitan atau penting untuk sebuah karya sastra, sedangkan tema tambahan adalah tema pembantu dalam objek suatu karya sastra yang biasanya digunakan sebagai pengganti. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang untuk menggambarkan karakteristik suatu tokoh. Penokohan adalah perwujudan gambaran yang jelas tentang seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita akan lebih hidup jika pengarang memberikan watak pada tokoh tersebut. Penokohan ini dapat diketahui melalui tindakan, ucapan, dan perasaan tokoh. Penokohan juga dapat dilihat dari ciri lahir atau fisik maupun batin tokoh. Teknik pelukisan tokoh dalam suatu karya sastra, naratif, atau fiksi dibedakan menjadi teknik ekspositoris atau teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik adalah pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Sedangkan teknik dramatik merupakan pelukisan tokoh dilakukan secara tidak langsung. Pengarang tidak mendeskripsikan secara langsung sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh cerita. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, moral, atau suatu yang sengaja yang ingin disampaikan kepada pembaca. Tidak jarang tokoh-tokoh cerita dipaksa dan diperalat untuk membawa pesan sehingga sebagai tokoh cerita dan sebagai pribadi kurang berkembang. Tokoh cerita seolah-olah hanya sebagai corong penyampaian pesan atau bahkan mungkin merupakan refleksi pikiran, sikap, pendirian, dan keinginan-keinginan pengarang.
Analisis tema. Yang pertama ada tema tingkat fisik. Pekerjaan sebagai salah satu rutinitas yang dilakukan manusia untuk mencari nafkah dan melakukan kegiatan fisik yang dapat terlihat oleh panca indera penglihatan. Ketika melakukan pekerjaan itu, manusia tidak terbebani dengan apa yang dilakukan karena wujud dari tanggung jawab kerja. Aktivitas fisik yang dilakukannya tidak meninggalkan kesan psikologi. Itu adalah ciri tema tingkat fisik dan dapat dilihat dari kutipan di bawah ini. Helikopter terbang mendekat, dan air yang semula nampak tenang sebetulnya terbentuk dari permukaan yang bergolak, kalem namun perkasa, seperti menyembunyikan kekuatan yang dalam. Utami 1998 halaman 7. Dua, yaitu tema tingkat organik. Kegiatan tersebut seperti menggosok-gosokkan selakangan dengan benda-benda. Dengan cara itu, mungkin saja pelaku akan mendapatkan kenikmatan seksual tersendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. Siapa dia? Anak transmigrasi Sei Kumbang. Dulu biasa main ke sini, agak begini. Rogam menyilangkan telunjuk di dahinya. Gadis itu dikenal di kota ini karena satu hal. Dia biasa berkeliaran di jalan-jalan dan menggosok-gosokkan selangkangannya pada benda-benda tonggal, pagar, sudut, tembok, seperti binatang merayap. Utami 1998 halaman 68. 3. Tema tingkat sosial. Awal pertemuan dengan seseorang yang nantinya akan berhubungan baik dan dekat merupakan suatu interaksi yang masuk dalam tema tingkat sosial. Contoh tema sosial dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. Perempuan itu dipanggil Laila. Keduanya datang setelah rumah produksi kecil yang mereka kelola, CV, bukan PT, mendapat kontrak untuk mengerjakan dua hal yang berhubungan. Membuat profil perusahaan tekstil Indonesia, patungan saham dalam negeri dengan perusahaan tambang yang berinduk di Kanada. Utami 1998 halaman 8. Lalu, ia memperkenalkan orang-orang servis itu kepada kedua tamunya. Yang pertama si Harsi Tumorang, insinyur analisis kandungan minyak, orang yang membuat Laila tertarik karena ketidakacuhannya dan posturnya yang liar. Utami 1998 halaman 10. 4. Tema tingkat egois. Untuk mempertahankan egonya, seseorang terkadang rela menanggung segala resiko. Misalnya, resiko harus kehilangan pekerjaannya. Itu semua adalah salah satu dari ciri tema tingkat egois. Untuk mengetahui tema egois, dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. Sekali lagi, resikonya tinggi. Kau boleh coret namaku dari kontrak ini kalau mau terus. Utami 1998 halaman 14. 5. Tema tingkat divine. Kegiatan yang dilakukan memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Seperti menjalankan kewajiban sebagai seorang pastor adalah salah satu tokoh dalam kegiatan kerohanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kutipan di bawah ini. Romo Daru, pastor agak tua yang suaranya selalu didengar dalam rapat-rapat keusupan. Namun, lebih dari itu, bagi Wis, Romo Daru yang banyak menghabiskan waktunya di persemedian Ordo Karmel di lereng Gunung Sindanglerret dikenal karena kesanggupan khusus. Roh Kudus memberinya 1 dari 7 karunia, yaitu mata yang berhubungan dengan dunia yang tak nampak serta iman sebiji sawi untuk mengusir roh-roh jahat. Utami 1998 halaman 14. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis penokohan pada novel Zaman. Tokoh utama dalam novel Zaman yaitu bernama Saman. Saman adalah seorang yang mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Hatinya akan cepat tergerak jika melihat orang yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut terlihat ketika dia untuk pertama kali melihat kondisi penduduk dusun Sei Kumbang. Dia sangat merasakan betapa keterbelakangan serta kemiskinan, sehingga untuk membeli beras saja tidak mampu, sangat mengganggu jiwanya untuk turut membantu. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. Ia merebus 2 mie instan dan menyodorkan setengahnya pada Upi. Gadis itu nampak bersemangat, tetapi tak segera makan. Ia mengulang-ulang sesuatu dengan nada pertanyaan. Wes baru bisa menduga makanannya ketika malam
itu, si ibu menanak nasi dengan sayur, daun alas rebus, dan mie instan yang ia serahkan tadi pagi. Sebungkus super mie untuk lauk berlima, tidak dimakan sebagai menu utama karbohidrat. Saman halaman 74. Selanjutnya, Saman adalah seorang laki-laki yang mempunyai rasa kepedulian yang sangat tinggi, dan ia juga mempunyai sifat yang ringan tangan. Ia selalu ingin membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya tanpa membeda-bedakannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. Dia, aduh, kasihan, terdengar suara salah seorang perempuan. Jadi ibu kenal dia. Tanpa wis antusiasi namun gelisah karena orang-orang itu seperti lambat mengambil keputusan. Identitas si gadis gila seperti membuat kerumunan itu jadi malas bertindak. Saman halaman 66. Selanjutnya yaitu Saman mempunyai kisah percintaan yang dialaminya. Percintaannya dengan Yasmin sehingga membuat ia akhirnya melakukan hubungan seksual dengan Yasmin. Padahal hal tersebut sangat ditentang oleh agama karena Saman adalah seorang pastor. Yasmin menangis. Aku memeluknya, hendak menenangkannya. Ia terus menangis pilu, bagaikan anak kecil, sehingga aku mendekapnya erat. Namun tanpa aku pahami, akhirnya justru akulah yang menjadi seperti anak kecil, terbenam di dadanya, yang kemudian terbuka seperti bayi yang haus. Tubuh kami berhimpit, gemetar selesai sebelum mulai, seperti tak sempat mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi ia tak peduli. Ia menggandengku ke kamar. Aku tahu bagaimana aku akhirnya melakukannya. Ketika usai aku menjadi begitu malu. Namun ada perasaan lega yang luar biasa sehingga aku terlelap. Saman halaman 177. Yang selanjutnya yaitu tokoh pendamping. Tokoh pendamping dalam novel Saman yaitu Laila Garagin, Sihar Situmorang, Yasmin Monika, Sakuntala, Cok Anson, Ibu Wisanggeni, Rosano Sudoyo, serta Upi. Yang selanjutnya, analisis tema dan penokohan novel karya Habibur Rahman El-Shirazi yang berjudul Bumi Cinta. Analisis tema. Tema dalam novel ini adalah perjuangan melawan musuh, yaitu keimanan. Tema ini muncul mulai awal hingga akhir, yang mengisahkan perjuangan seorang santri untuk menghadapi musuh-musuh yang menggoyahkan iman dan Islam. Sesuai kutipan di samping, Ayas merasa dirinya akan sangat lemah imannya, pasti akan runtuh di Moskwa jika tidak ditolong dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ia tahu seberapa kuat keteguhan imannya. Perang melawan musuh di medan perang mungkin ia akan tetap teguh sampai tubuh gugur bersimbah darah. Imannya tidak akan ciut dan runtuh oleh kilatan pedang yang maha dahsyat. Ia sama sekali tidak gentar, tapi dihadapkan fitnah kecantikan perempuan-perempuan sejelita, gadis-gadis Moskwa seperti Zelena, gadis pembawa biola, dan gadis bersamanya di pesawat. Ia merasa imannya perlahan bisa lumer bagaikan garam disiram air. El-Shirazi 2010 halaman 40. Selanjutnya, analisis penokohan pada novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Mempunyai beberapa banyak tokoh, yakni Muhammad Ayas, Yelena, Linior Sofia, Anastasia, Palazzo, David, Profesor Abraham Temsky, Pak Joko Santoso, sopir taksi, Bibi Margareta, Imam Hasan Sadulayev, Pak Akmal, Kiai Lukman, Aminet, Sergei Gototo, Bibi Parlova, Boris Melnikov, Dr. Tatiana, Bibi Krupina, Madame Nikolayenko, Pak Ismet, Bu Febriana, Polisi Victor Muraso, Majidu, Fateya, Omaru Aliyev,
Syamil Sarah Tuan Yunus, Madame Yasmin, Bapak Duta Besar, dan Ibu Setengah Baya. Analisis penokohan Muhammad Ayas merupakan keutamaan tokohnya yang memperagakan tokoh yang bersifat protagonis. Dari fisik, Muhammad Ayas adalah sosok yang berbadan kurus. Tersebut bisa dilihat dari kutipan di bawah ini. Yes, kamu membuat aku pangling. Sudah 9 tahun kita tidak bertemu. Kamu sekarang jauh lebih gagah dan lebih ganteng dari Ayas saat SMP dulu, kata pemuda berkaca mata. Bumi Cinta, halaman 11. Tokoh Yelena merupakan tokoh utama tambahan yang protagonis karena ia cukup banyak mempengaruhi kehidupan tokoh utama, yaitu Muhammad Ayas. Yelena adalah sosok gadis yang tidak hanya cantik secara fisik tapi juga baik dan cerdas. Tersebut bisa dilihat dari kutipan di bawah ini. Yelena bangkit dan berdiri di depan cermin besar. Ia pandangi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia memandangi wajahnya sendiri dalam. Mukanya yang halus dan manis, dagu yang menawan, muka lonjong dan bulat yang memesona, dan dua mata dengan tatapan yang menyihir. Perlahan kedua matanya berkaca-kaca, lalu air matanya meleleh. Tidak ada yang tidak mengaku kecantikanmu, Yelena. Bumi Cinta, halaman 43. Selanjutnya penokohan Linor atau Sofia. Linor merupakan tokoh utama tambahan yang antagonis karena ia cukup banyak memengaruhi kehidupan tokoh utama, yaitu Ayas. Linor adalah seorang gadis yang sangat memegang teguh keyakinannya sendiri karena ia adalah seorang Yahudi. Linor adalah gadis yang cantik dan pandai bermain biola. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Ya, kenalkan saya Linor. Lengkapnya Linor E.J. Lazarenko. Ucap Linor mengenalkan diri. Resmi dan kaku dengan wajah tanpa senyum, tanpa mengulurkan tangan untuk jabat tangan. Ayas merasakan kekakuan wajah Linor. Meski cantik, wajah itu kurang memancarkan aura keramahan. Bumi Cinta, halaman 54. Selanjutnya penokohan David. David adalah sosok laki-laki yang baik dan cerdas. Dia merupakan mahasiswa di St. Petersburg di Rusia. Tapi dari salah bergaul di kota itu, ia terjebak dalam kesesatan duniawi yang sementara. Tapi pada akhirnya ia pun sadar dan kembali ke jalan Allah. David digolongkan sebagai tokoh tambahan yang protagonis. Pengarang menggambarkan tokoh David dengan sosok yang berkacamata dan gemuk. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. David, caramu bicara kok tidak berubah, segar dan masih suka guyon. Lah, kamu sendiri ini tambah gemuk dan putih. Apa karena suka makan daging beruang putih selama kuliah di sini? Bumi Cinta, halaman 11. Selanjutnya penokohan Palazzo. Anastasia adalah tokoh utama tambahan yang protagonis. Anastasia adalah pembimbing penelitian Ayas di Moskwa, yaitu menggantikan Profesor Abraham Tomsky. Secara fisik, Anastasia sangat cantik dan sangat cerdas. Hal ini dapat dikutip dari kutipan sebagai berikut. Anastasia Palazzo yang cantik, bagus. Kau pasti senang dibimbing asistenku. Dia bisa diandalkan, dan yang penting dia masih muda dan cantik. Kau suka wanita cantik, Profesor berkepala botak dan berambut putih itu menggoda. Bumi Cinta, halaman 80.
Selanjutnya, tokoh Bibi Margareta. Bibi Margareta merupakan tokoh utama tambahan yang protagonis. Bibi Margareta merupakan sosok keibuan bagi Yelena, Linor, dan Ayas. Bibi Margareta adalah seorang yang menolong Yelena dan seseorang yang baik hati terhadap siapa saja. Bibi Margareta adalah salah satu gelandangan yang ada di Moskow. Bibi Margareta adalah sosok yang bertubuh gemuk. Tersebut terdapat dalam kutipan berikut. Salju terus turun perlahan. Seorang perempuan tua bertubuh gemuk dengan pakaian lusuh berdiri mondar-mandir di pinggir jalan dengan wajah cemas. Setiap kali ada yang lewat, ia hentikan untuk minta tolong. Dan orang-orang seperti tidak memedulikannya. Setiap kali ia minta tolong pada seseorang dan tidak diperdulikan. Bumi Cinta 169. Selanjutnya, Profesor Ambarawa Temsky. Profesor Ambarawa Temsky adalah guru besar sejarah Asia Tenggara yang sangat disegani di kalangan sejarawan Rusia. Profesor Temsky merupakan seorang profesor yang akan membimbing Ayas dalam penelitiannya di Rusia ini. Profesor Temsky memiliki sosok yang baik dan suka bergurau, dan sosok yang berkacamata tebal. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Ingatannya pada Mbok Jum seketika buyar tatkala ada seseorang menyapa dengan suara berat bergetar. Darbobran Ayas, maaf saya terlambat. Seorang lelaki tua berjas rapi, tinggi besar, berkulit putih, botak, dan berkacamata tebal, berdiri tak jauh dari tempatnya duduk. Ayas langsung mengenali lelaki itu. Tak lain adalah Profesor Ambarawa Temsky. Ayas langsung bangkit dari duduknya dan menjabat tangan Profesor seraya berkata dengan senyum mengembang, Bumi Cinta 77. Tokoh Imam Hasan Sadulaye. Imam Hasan Sadulaye adalah seorang ahli ibadah dan ia menjadi imam di salah satu masjid di Moskow ini, yaitu Masjid Olimpsky atau Masjid Prospek Mira. Imam Hasan merupakan sosok yang gagah. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Setelah mendengarkan penjelasan sang imam, jamaah bubar. Ada yang sholat sunnah, ada yang keluar masjid, ada yang tetap duduk berzikir, dan ada yang membaca Al-Quran. Ayas sholat 2 rakaat lalu mendekati imam. Ia memperkenalkan dirinya kepada sang imam dan menyampaikan tujuannya berada di Moskow. Imam itu berusia sekitar 50 tahunan, masih gagah. Ia berasal dari kota Kazan, Tatarsan, namanya Hasan Sadulaye. Bumi Cinta 108-109. Yang selanjutnya, tokoh Pak Djoko Santoso. Pak Djoko Santoso adalah seorang guru sekolah Indonesia. Pak Djoko juga bisa baik dan bijaksana. Pak Djoko merupakan sosok yang bersahaja dan sederhana. Terlihat dalam kutipan berikut. Sampai di KBRI, Ayas dikenalkan dengan Pak Djoko Santoso, guru ilmu biologi yang merangkap guru olahraga, guru kesenian, dan guru bahasa Indonesia. Pak Djoko Santoso menguasai karate sampai ban hitam, juga menguasai ilmu memijat dan mengurut dengan baik. Bumi Cinta 139. Pak Djoko yang suka membantu Ayas. Pundak kiri Ayas sedang diurut oleh seorang guru sekolah Indonesia bernama Pak Djoko Santoso. Bumi Cinta halaman 139. Selanjutnya, tokoh
Madame Ekaterina Kursoya. Madame Ekaterina Kursoya merupakan ibu dari Lenore. Madame Ekaterina mempunyai hati yang tulus dan baik. Madame Ekaterina juga sangat menyayangi Lenore meskipun bukan anak kandungnya sendiri. Berikut kutipan menggambarkan tokoh tersebut. "Kau selalu mengejutkan Mama," kata Madame Ekaterina dengan mata berkaca-kaca karena terharu bahagia. Madame Ekaterina mengendorkan pelukannya, tapi kedua tangannya yang mulai keriput itu memegang kepala Lenore dan menatapkan ke wajahnya dengan penuh lembut. Bumi Cinta halaman 385. "Dengarkan baik-baik anakku, Mama akan bercerita. Setelah bercerita, Mama berharap kamu dapat mencintai Mama. Kamu tetap menyayangi Mama, sebab di dunia ini sekarang ini kamulah yang mengalami berharga bagi Mama. Kamu mau berjanji anakku?" Bumi Cinta halaman 401. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.